Halo, assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 4 ya, kurikulum merdeka. Dan ini penerbitnya Erlangga ya. Kali ini saya mau bahas bab 2, latihan 7 dan 8. Tetapi sebelumnya saya akan memberi penjelasan singkat dulu ya tentang pecahan campuran ya. Oke, ada di halaman 87 ya, tentang mengenal pecahan campuran ya. Jadi untuk pecahan campuran ini, teman-teman bisa perhatikan garis bilangan ini dulu ya. Garis bilangan ini dimulai dari 0 ke 1. Dan ini dari 0 ke 1 ini ada beberapa ruas lagi. Teman-teman perhatikan, ini ada 1/4, 2/4, 3/4, lalu 4/4. Nah, 4/4 ini lurus dengan 1. Artinya 4/4 itu sama dengan 1 ya. Atau bisa juga teman-teman ingat, 4/4 itu artinya 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 itu 1 ya. Lalu lanjut 5/4, 6/4, 7/4 dan 8/4. 8/4 ini lurus dengan 2 ya, karena 8/4 itu artinya 8 dibagi 4, berarti 8/4 dan 2 itu sama ya, atau 8/4 itu sama dengan 2 ya. Teman-teman lihat contoh berikut ya. Berdasar garis bilangan berikut, lengkapi kotak berikut. Ya, nomor 1, 4/4 sama dengan berapa? Tadi kita lihat nih, 4/4 itu sama dengan 1 ya, karena letaknya lurus dengan 1, nilainya sama. Lalu nomor 2, 5/4 sama dengan, nah kalau 5/4 kan di sini, 5/4 itu sama dengan 1/4 ya. Ini 1 ditambah 1/4 bagian lagi. Ya, jadi 5/4 itu sama dengan 1 ditambah 1/4. Lalu 6/4. 6/4 ada di titik ini ya, berarti sama dengan 1. 1 ditambah 2 bagian ini berarti 2/4. Jadi 6/4 itu 1 ditambah 2/4. Lalu 8/4. 8/4 sama dengan 2 ya, lurus dengan 2. Lalu 9/4 sama dengan, nah 9/4 ini 2 ditambah 1 bagian ini berarti ditambah 1/4. Lalu 10/4. 10/4 itu 2 ditambah 2 bagian berarti 2/4 ya, 2 ditambah 2/4. Oke, ini penjelasan singkatnya di halaman 87. Kita akan bahas latihannya ya. Bab 2 latihan 7 yang ada di halaman 88. Ya, nah untuk latihan-latihan di halaman sebelumnya teman-teman bisa cek dari playlist ya, silakan dicek. Oke, kita langsung ke latihan 7 ini, isilah dengan pecahan yang sesuai. Nah, kita lihat ini dari di sini 0 ya, pastinya dari 0 ke 1 ini ada 1, 2, 3, ada 3 langkah, berarti pecahannya di sini adalah 1/3, 2/3. Lalu di sini 3/3. Nah, 3/3 itu sama dengan 1, karena 3/3 itu sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1 ya. Maka di sini tidak ditulis 3/3 tetapi ditulis 1. Lalu setelah 3/3 berarti 4/3, 5/3, dan di sini harusnya 6/3. 6/3 itu artinya 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Jadi di sini tidak ditulis 6/3 tetapi ditulis 2 ya. Sesudah 6/3, 7/3, 8/3, lalu 9/3. 9/3 itu artinya 9 dibagi 3 sama dengan 3 ya. Lalu di sini 10/3. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Tulislah dalam bentuk pecahan campuran untuk daerah yang di raster. Kita lihat ya, untuk yang A ini ada satu utuh ya, satu bagian utuh di raster, berarti ini adalah 1. Lalu untuk gambar keduanya yang di raster ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dari 8 berarti 7/8. Artinya ini nilainya 1. Yang ini 7/8. Jadi semuanya ada 1, 7/8 ya. Lalu yang B ini juga ada satu bagian penuh di raster semua, berarti ini 1
ya. Lalu untuk gambar kedua 3 dari 5 berarti 3 per 5, artinya ini nilainya 1 3 per 5 ya. Lalu yang C ini satu bagian satu penuh ya, diarsir atau di raster, jadi ini 1. Lalu gambar kedua 3 dari 6 berarti 3 per 6, berarti kedua gambar ini nilainya 1 3 per 6 ya. Lalu yang D ini ada satu utuh juga, semua di raster, berarti di sini 1. Lalu untuk gambar kedua hanya 11 dari 15 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dari 15, berarti kedua gambar ini nilainya 1 11 per 15 ya. Oke, kita lanjut ke latihan 8 yang ada di halaman 89 teman-teman ya. Oke, kita lihat, tulislah pecahan berikut dalam bentuk pecahan campuran. Gunakan gambar seperti contoh sebagai alat bantu ya. Teman-teman bisa membuat gambar seperti ini untuk contoh, untuk membantu lebih cepat mengerjakan ya. Jadi contohnya ini 10 per 4, 10 per 4 itu artinya ini 4 per 4, ini 4 per 4, berarti sudah ada 2 ya. Lalu ditambah lagi, karena ini 4, 8, jadi 2 bagian lagi, 2 per 4. Jadi 10 per 4 itu sama dengan 2 penuh dan 2 per 4 bagian, 2 per 4 ya. Teman-teman bisa membuat gambar seperti ini atau bisa juga dengan cara membagi langsung. Saya akan pakai cara yang membagi langsung tanpa menggambar ya. 21 per 4 untuk mengubah menjadi pecahan campuran, caranya 21 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya paling dekat dengan 21? 4 dikali 5 ya. 4 kali 5 kan 20. Ini 21, masih ada sisa 1. Sisanya kita letak di sini, tulis kecil 1 per 4. Jadi 21 per 4 itu sama dengan 5 1 per 4. Pernya sama ya. Kalau di sini per 4, sini juga per 4 ya. Lalu yang C, 111 dibagi 4, artinya 4 dikali berapa yang paling mendekati 111? Jawabnya 4 dikali 27. 4 kali 27 itu 108, ini 111, masih ada sisa 3, jadi 3 per 4. Jadi 111 per 4 itu sama dengan 27, 3 per 4. Lalu yang D, 123 per 4. 4 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati 123, tetapi nggak boleh lebih dari 123 ya. Jawabnya 4 kali 30. 4 kali 30 kan 120, ini 123, berarti ada sisa 3. Nah, sisanya kita letak di sini, 3 per 4 ya. Lalu nomor 2, tulislah pecahan berikut dalam bentuk pecahan campuran, gunakan gambar seperti contoh sebagai alat bantu. Ini juga sebenarnya diminta untuk menggunakan gambar seperti ini ya, tetapi saya akan menggunakan cara cepat saja membagi seperti yang nomor 1 tadi ya. Untuk yang A 17 per 11, ini contohnya 11 per 11 dulu, baru ditambah 6 per 11. Jadi ini satu utuh, 11 per 11 itu satu utuh, sisanya 6 per 11 ya. Lalu yang B, 50 per 11, artinya 11 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati 50, tapi nggak boleh lebih ya. Jawabnya 11 kali 4. 11 kali 4 itu 44, ini 50, berarti masih ada sisa 6 ya. 50 dikurang 44, sisa 6 per, sama pernya per 11 ya. Kelihatan teman-teman ya. Lalu yang C, 100 per 11. 11 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati 100? Jawabnya 11 kali 9 ya. 11 kali 9 itu kan 99. Nah, ini 100, berarti ada sisa 1. Sisanya 1 per 11 sama ya pernya ya. Lalu yang D, 1000 per 11. 11 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati 1000? Nah, 11 dikali 90 ya. 11 kali 90 itu 990. Nah, ini 1000, berarti masih ada sisa 10. Sisanya 10 per 11 ya. Lalu yang E, 1110 dibagi 11 per 11 ya. Artinya 11 kali berapa yang hasilnya paling mendekati 1110? Jawabnya 11 kali 100 ya. 11 kali 100 itu 1100. Nah, ini 1110, berarti masih ada sisa 10. Sisanya 10 per 11 ya. Lalu yang F, 1500 per 11. 11 kali berapa yang paling mendekati 1500? 11 kali 136 ya. Nah,
sisanya ada 4/11 ya. Oke teman-teman, perhatikan ya, sebenarnya ini diminta membuat gambar seperti ini, tetapi kalau jawabannya ada 90, 100, kita kayaknya terlalu capek kalau harus membuat gambar seperti ini sebanyak 90 kotak atau 100 kotak. Nah, maka di sini saya gunakan cara yang lebih cepat ya, cara membagi saja. Semoga bisa lebih mudah dipahami. Lalu nomor 3, tulislah pecahan berikut dalam bentuk pecahan biasa. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran bisa teman-teman dengan cara seperti ini, membuat gambar ya. Misalnya 2 1/4 itu berarti 2 tambah 1/4. 2 itu artinya 8/4 ditambah 1/4. Jadi dibuat dulu 8/4 tambah 1/4. Jadi 9/4. Tetapi saya akan membuat cara yang lebih singkat ya. Caranya seperti ini, 4 dikali 2, dari sini ke sini dikali ya, lalu dari sini ke sini ditambah. 4 kali 2 8 ditambah 1 jadi 9/4 ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Yang B ya, 1 1/4. Nah, ini ke sini kita kali, 4 kali 1 4 tambah 1 5, jadi 5/4. Lalu yang C, 4 kali 3 12 tambah 3 15, jadi 15/4 ya. Yang D, 4 kali 5 20 tambah 3 berarti 23/4. Lalu yang E, 4 kali 7 28 tambah 2 30/4 ya. 9 1/4, 4 kali 9 36 tambah 1 jadi 37/4 ya. Cukup mudah ya teman-teman ya. Lalu yang nomor 4, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Masih sama caranya ya. Nih, dari sini ke sini kita kali ya. 11 dikali 4 44 ditambah 6 50/11, pernya sama. 5 kali 7 35 tambah 2 37/5 ya. Lalu yang C, 7 kali 11 77 tambah 2 79/7 ya. Cukup mudah ya teman-teman. Lalu nomor 5, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Nah, ini sama seperti nomor 1 dan 2 tadi ya. 26/6 artinya 26 dibagi 6, atau 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 26. Jawabnya 6 kali 4 ya. 6 kali 4 kan 24. Ini 26 berarti ada sisa 2. Sisanya tulis ini kecil aja, 2/6 ya. Lalu yang B, 61/12. 12 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati 61? 12 dikali 5 ya. 12 kali 5 itu 60. Ini 61 berarti ada sisa 1. Sisanya 1/12 ya. Lalu yang C, 50/8. 8 dikali berapa yang paling mendekati 50 hasilnya? 8 dikali 6 ya, 48. Karena ini 50 dikurang 48 masih ada sisa 2. Sisanya 2/8. Oke. Cukup mudah ya teman-teman mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan juga sebaliknya, pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Udah selesai pembahasan kita ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah, ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.